Ayo kita berusaha berkontribusi positif untuk kemajuan bangsa dan negara, apapun bentuknya dan seberapapun nilainya. Kali ini saya akan sampaikan satu topik dengan judul batasan belanja negara. Topik ini untuk mendukung video sebelumnya terkait pencegahan korupsi, yaitu yang saya sebut jembatan laten korupsi, bahwa jembatan itu salah satunya terdiri dari kebutuhan sosial budaya kelembagaan yang warna coklat ini, yang seperti saya sampaikan sebelumnya, bersama pemenuhan kebutuhan dinas tidak terprogram ini yang kemudian dilakukan secara fiktif atau markup mengantar pada tindak pidana korupsi yang lebih serius, yang lebih merugikan negara. Nah, persisnya apa? Mari kita lihat batasannya. Yang pertama saya temukan pada dasar hukum tertua yang bisa saya dapat, yaitu Kepres tahun 84 tentang pelaksanaan APBN. Di salah satu pasalnya dituliskan bahwa atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan pengeluaran untuk keperluan perayaan atau peringatan hari besar, hari raya, hari ulang tahun, hari jadi departemen, lembaga, dan sebagainya. Kemudian pemberian ucapan selamat, hadiah, tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya untuk berbagai peristiwa. Iklan ucapan selamat dan lain sebagainya, pesta untuk berbagai peristiwa pada departemen atau lembaga, pekan olahraga pada berbagai departemen lembaga, dan lain-lain pengeluaran untuk kegiatan atau keperluan yang sejenis atau serupa dengan yang tersebut di atas. Ya, teman-teman bisa lihat apa yang disebutkan di sini sebenarnya adalah sesuatu yang selama ini bertahun-tahun, puluhan tahun ya, lazim dilakukan oleh lembaga-lembaga negara atau lembaga-lembaga pemerintahan. Padahal bertahun-tahun pula ya, setiap kali gonta-ganti aturan pelaksanaan APBN ini, hal ini juga tetap dilarang ya. Anehnya di situ. Mari kita lihat pada Kepres penggantinya ya. Ini tahun 84 kemudian diganti 10 tahun kemudian ya, tahun 94 ya. Ini Kepres tahun 94 masih sama ini isinya ya. Larangan ini tetap diberlakukan. Kemudian kita lihat Kepres penggantinya lagi ya, ini 6 tahun kemudian ya, tahun 2000 ya, ini juga masih sama ya, masih dilarang ya. Kemudian ini akan diganti tahun 2002, berarti 2 tahun kemudian masih sama juga ya, masih nggak boleh ini ya, hal-hal seperti itu. Kemudian ternyata ini 11 tahun kemudian baru dicabut dengan PP 45 tahun 2013. Nah, saya tidak temukan pada PP tersebut pasal-pasal yang mengamanatkan seperti ini ya. Jadi seolah-olah seperti dihapus begitu ya. Nah, tetapi saya yakin bahwa norma ini masih tetap berlaku ya. Karena memang kalau tanpa batasan ya, tanpa batasan hal ini dilaksanakan, maka akan tidak terkendali ya. Nah, akhirnya apa? Maka selama bertahun-tahun itu pula, karena ada larangan tertulis ya dalam peraturan, sementara secara sosial budaya tidak bisa menghindar dari kebutuhan melaksanakan hal-hal seperti ini, maka terjadilah
upaya untuk mencari dana agar bisa ini terlaksana. Nah, kalau di pemerintahan mencari dana yang sumbernya dari APBN supaya bisa disimpangkan ke hal-hal seperti ini, ya sepengetahuan saya hanya ada dua cara, fiktif atau markup, ya. Fiktif atau markup artinya itu adalah tindakan pidana sebetulnya. Dan yang lebih serius lagi adalah itu, seperti saya sampaikan pada video sebelumnya, akan mengantar pada tindakan pidana yang lebih serius, yaitu korupsi yang murni, ya, untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dan lagi-lagi itu menjadi tidak terbatas dan sulit dikendalikan. Nah, kemudian saya punya bukti lagi bahwa ini masih tak berlaku adalah ini. Saya lihat di website Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, ya, ini ada yang tanya ini, bolehkah suatu PTN menggunakan bagian anggarannya untuk memberikan insentif atau THR? Ya. Dan jawabannya adalah menggunakan Kepres yang terakhir tadi, Kepres nomor 42 tahun 2002, ya, yang isinya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa tidak boleh digunakan untuk hal-hal seperti itu, ya. Nah, itulah teman-teman penjelasan lebih lanjut dari kebutuhan sosial budaya yang sudah saya jelaskan secara singkat pada video sebelumnya, ya. Yang kemudian saya sarankan sebagai solusi adalah ini mesti dihapus, ya. Dihapus dengan cara kebutuhan dinas tidak terprogram bersama kebutuhan sosial budaya tadi itu dirasionalisasikan, ya, supaya terukur, kemudian tidak berlebihan pada batas kepantasan, kemudian dianggarkan, ya, pada APBN atau APBD, sehingga tidak perlu ada tindakan markup atau fiktif untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti ini. Dengan demikian, kalau ada tindakan markup atau fiktif, sudah pasti itu adalah korupsi murni, ya, yang tidak boleh dilakukan. Nah, dengan demikian diharapkan orang menjadi lebih takut, lebih menghindari, ya, tindakan-tindakan markup atau fiktif, karena akan sangat jelas, ya, tidak ada alasan lagi untuk kepentingan selain kelompok atau pribadi, ya. Dengan kata lain bahwa korupsi, ya, akan lebih terpapar secara admin dan moral. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.